Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada terkait ya masalah bid'ah ya. Salafi Wahabi ini yang berpemikiran atau berpedoman teguh kepada sunnah Rasul ya. Yaitu tidak ada dari Rasulnya, tidak ada dari nabinya yang dicontohkan, itu dia memutuskan ya bid'ah, dolalah, ya, binar. Ini yang sering diucapkan atau ya dalam dakwahnya ini ya sering ini diungkapkan ya bahwa bid'ah, dolalah, binar. Tapi ini lucunya ya, ada antara Salafi Wahabi, dua-duanya ini Salafi Wahabi ya, Ustadz Yazid dengan Ustadz Biranda ini aneh kok, berbeda pandangan. Ustadz Yazid ini kekeh masalah bid'ah, dolalah ya, binar. Ini bahkan anehnya Ustadz Biranda ini ada bid'ah hasanah. Kalau Ustadz Yazid ini tidak ada, katanya bid'ah hasanah itu tidak ada. Tapi Ustadz Biranda bid'ah hasanah ada. Padahal sesama Salafi Wahabi. Coba kita simak ya dari Ustadz Biranda terlebih dahulu nih. Simak. Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah Membolehkan. hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. membolehkan. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksud oleh mereka para imam bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh mereka adalah sarana-sarana. Contohnya apa? Makanya saya akan bacakan di sini perkataan Al-Iz bin Abdissalam tentang yang dimaksud bid'ah hasanah oleh beliau. Al-Iz bin Abdissalam ini ulama besar mazhab Syafi'iyah yang dinukil perkataannya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi sehingga mengikuti mengatakan bahwasanya bid'ah terbagi menjadi 5. Dia mengatakan bid'ah terbagi menjadi 5. Dan sebelum saya membacakan perkataan beliau, saya ingin jelaskan. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Coba kita Contohnya simak. mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab. Contohnya bikin jembatan. Contohnya bikin pondok. Bikin pondok ada nggak di zaman Nabi? Pondok ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Di zaman Nabi orang belajar di masjid nggak ada pondok. Tetapi di zaman sekarang dibuat pondok. Pondok itu bukan ritual ibadah, tapi pondok itu sarana untuk bisa belajar agama. Kemudian contohnya mereka mengatakan ilmu nahwu dan sorof, ilmu bahasa Arab. Di zaman Nabi tidak ada namanya ilmu nahwu dan sorof. Kenapa? Karena para sahabat semuanya bisa bahasa Arab. Yang butuh dengan ilmu nahwu dan sorof adalah kita-kita ini yang bahlul tidak tahu bahasa Arab. Makanya harus belajar ilmu nahwu dan bahlul ya, kita-kita yang ini bahlul. tidak ada di zaman Nabi, namun ada di zaman sekarang. Dan ini bukan ritual, tapi dia merupakan sarana untuk bisa memahami bahasa Arab. Contohnya lagi ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu untuk mempelajari dan mengetahui kredibilitas para perawi hadis. Hadis diriwayatkan oleh para perawi. Kita harus tahu bagaimana kredibilitas para perawi ini. Bisa nggak diambil periwayatannya atau tidak? Di zaman Nabi ilmu ini tidak ada. Kenapa? Karena para sahabat langsung meriwayatkan hadis dari Nabi, tidak melalui perantara perawi. Di zaman sekarang butuh, karena dari sahabat sampai kepada kita banyak perawinya. Maka butuh namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu ini dinamakan dengan bid'ah yang wajib menurut sebagian ulama. Kita bilang ini yang dimaksud oleh para ulama dengan bid'ah hasanah adalah masalah sarana. Contohnya apa? Mikrofon. Ini juga bid'ah. Tapi dia sarana. Contohnya mereka mengatakan bid'ah hasanah adalah pengumpulan Al-Quran. Di zaman Nabi tidak ada pengumpulan Al-Quran, tetapi Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Di zaman Abu Bakar ada ide untuk mengumpulkan Al-Quran lembaran-lembaran tersebut. Dan ini disebut dengan bid'ah hasanah karena di zaman Nabi tidak ada. Tetapi pada hakikatnya dia bukan ritual ibadah, tetapi dia sarana untuk mempelajari Al-Quran. Maka butuh lembaran-lembaran tersebut dikumpulkan. Karena yang disebut dengan bid'ah hasanah oleh sebagian ulama adalah masalah sarana-sarana, bukan ritual. Kalau ritual seperti tadi sholat raghaib, sholat malam nisfu Sya'ban, tambahan wa barakatuh, mengangkat jenazah sambil berzikir, ini diingkari oleh Imam Nawawi, disebut dengan bid'ah yang mungkar. Sebagian orang-orang Indonesia tatkala melihat ternyata sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan bid'ah hasanah, mereka salah paham. Mereka menyangka bid'ah hasanah yang dimaksud kreasi sebebas-bebasnya. Padahal tidak, yang dimaksud dengan bid'ah hasanah adalah masalah sarana dan sarana, bukan membuat ritual ibadah yang baru.
Itulah tadi ya penjelasan dari Ustadz Piranda. Ini Ustadz Piranda ini ada bid'ah hasanah katanya ya menurut Ustadz Piranda. Tapi kalau untuk Wahabi yang lain ini tidak ada katanya bid'ah hasanah ini. Semua bid'ah dolalah, pinar, ya sesat bahkan ya kalau tidak ada dari Nabi Rasulnya ini. Ya memang pembuatan apa tadi ya dikatakan jembatan katanya. Nabi tidak membuat jembatan karena zaman dulu. Ya, nggak tahu lah pokoknya ini coba kita simak nih ya dari Ustadz Yazid nih. Kalau dia ini tidak ada namanya bid'ah hasanah ini ya. Coba nih. Kata Imam Malik begini. Man ibtada'a fil Islam, barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama. Yang baru dalam agama. Ya roh hasanatan. Yang dianggap bid'ah itu apa? Hasanah, kata Imam Malik. Yang orang itu menganggap bid'ah itu apa? Hasanah. Faqad za'ama anna Muhammad SAW khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Fa inna Allah yaqul, karena sungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah syukur nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kemudian kata beliau lagi gini, rahimahullah, kata beliau, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman itu, sekarang pun enggak jadi agama. Ada di buku ini, ada perkataan Imam Malik tentang sempurnanya agama Islam, ada di buku ini. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, bahwa agama Islam sudah sempurna, nggak boleh kita tambah-tambah lagi. Jadi kita ikut apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam akidah, dalam ibadah, dalam manhaj, dalam dakwah, sudah sempurna. Ikut. Sudah. Dia tidak menjelaskan ya, ini yang namanya peralatan, yang namanya sarana buat ibadah seperti mikrofon, HP ya. Zaman Nabi kan tidak ada nih. Coba dia jelaskan ya tadi Ustadz Yazid nih. Apa ini bid'ah apa nih sebetulnya ya. Silakanlah Presiden jawab sendiri nih bid'ah apa nih untuk sarana prasarana. Ya, seperti zaman Nabi kan tidak ada HP. Tidak ada mikrofon ya. Pengeras suara atau yang lainnya, tapi beliau ini memakai sarana ini ya, bahkan dia juga ya bermedsos ya, kalau katanya bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi, sementara dia melakukan sendiri seperti ceramah-ceramah di medsos ya. Butuh kan, butuh juga ya. Itu coba jawab ya, bid'ah apa tuh, jangan terus aja bid'ah ya, tapi ini yang semacam ini bid'ah apa, coba kasih keterangan kepada masyarakat ya yang lain, karena di zaman Nabi kan tidak ada namanya mikrofon, HP, sarana prasarana ini. Coba dijelaskan, semoga ini bermanfaat untuk semuanya ya, jadi tidak ada perpecahan lah. Terus saja masalah bid'ah ini ya, tidak ada hentinya ya. Meskipun ya memang ini baik tujuannya, tapi jangan salinglah memojokkan antar umat muslim ya. Ini akan menjadi perpecahan ya. Sama umat muslim, sama umat Islam ini saudara. Semoga ini mempersatukan kita umat muslim sedunia ini ya, menjadikan tentram, menjadikan persaudaraan kita terus terjaga dan ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.